Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan seluruh kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan juga kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun. Ia selalu diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang telah mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja lalu menyuruh 2 orang pengawalnya menuju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan kedua peserta tersebut. Dan pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil, 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan. Kata salah satu pengawal, "Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang. Aku membawa ribuan binatang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah.
Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Abu Nawas jebakan sop panas. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi, kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun, nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung emas. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung emas. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun, keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung emas. Dan selama ini, ia merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, ia ingin dibelikan kalung emas. Tapi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas selalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajak duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa kamu menangis, wahai istriku? Tanya Abu Nawas khawatir dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi. Sang istri menjawab, dulu almarhum ibu sangat menyukai sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri berpura-pura. Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis, wahai suamiku? Tanya sang istri heran. Aku juga teringat almarhumah ibumu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya begitulah, namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan dijadikan pertengkaran menjadi perpecahan.
apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam rumah tangga, karena dengan adanya pertengkaran kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun untuk berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hujan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindari dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun, karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawalnya terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat perlindungan yang paling terdekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana cara menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" "Mudah saja tuanku yang mulia. Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas belum kembali," kata istrinya. "Ia bersama pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci." Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir, Baginda merencanakan bangunan istana di awang-awang. Karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun, mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat.
Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di Awang-Awang agar lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku ini terwujud, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu, hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terpanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di Awang-Awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tidak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktunya lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas melukis pintu-pintu, jendela, dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja pun girang bukan kepala. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawan bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila seperti itu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di Awang-Awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya.
Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana yang terapung di awan-awan. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, ganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasa hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana, karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga dan bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Sanggup, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," tegas Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota dari surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri, karena ia sudah tahu jawabannya. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama.
Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku." Kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, yaitu pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tapi sebagian besar rakyat pun merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," Baginda Raja jawab singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya.
Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah satu seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 telur ayam. 18 dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaiannya dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sesekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum." Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang. Bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?"
Tanya Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menterinya yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya.